2213062147 kelas B13. Di sini saya akan membuat video tentang simulasi mengajar untuk anak SD kelas 3 dalam pelajaran IPA pada mata kuliah Provinsi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA. Nah, bisa dilihat pada tampilan PPT di depan. Kita akan mempelajari tentang mengenal beragam jenis benda dan ciri-cirinya. Kira-kira anak-anak sudah tahu atau belum? Oke, jika belum, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sini adalah gambar benda. Nah, yang pertama yaitu, apakah kalian tahu apa namanya? Tahu. Oke, pintar kamu ya. Yang kedua gambar apa? Pulpen. Yang ketiga papan tulis. Oke, kalian pintar ternyata. Nah, itu adalah contoh gambar benda. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang benda. Di sekitar kita, teman-teman bisa menemukan banyak jenis benda. Semua jenis benda itu bisa dibedakan dalam dua jenis, seperti penjelasan materi kelas 3 SD. Nah, saat berada di rumah atau di sekolah, akan ada banyak benda yang bisa teman-teman temui atau justru digunakan. Setiap jenis benda tersebut tentu memiliki ciri khusus sesuai dengan jenisnya. Berikut akan dijelaskan tentang jenis-jenis benda dan ciri-cirinya secara umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, benda adalah segala yang ada dalam alam yang berwujud dan berdasar. Selanjutnya jenis-jenis benda. Yang pertama ada benda hidup. Benda hidup, makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk dalam golongan benda. Hal ini sesuai dengan penjelasan tentang pengertian benda makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, termasuk jenis benda hidup. Nah, benda hidup pun memiliki ciri dan sifat yang berbeda. Ciri dan sifat benda hidup akan sesuai dengan bentuk fisik dan perilaku. Hal itu tentu akan berbeda-beda pada setiap makhluk hidup, bahkan manusia yang merupakan benda juga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Hal itu juga berlaku untuk hewan dan tumbuhan. Benda-benda itu juga berlaku untuk hewan dan tumbuhan, namun mereka memiliki ciri yang sama, yaitu dengan bernapas dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis benda. Ini kelanjutan dari tadi, yang tadi benda hidup dan sekarang yang kedua yaitu benda tak hidup. Nah, benda tak hidup ini dapat teman-teman temui dengan mudah. Barang-barang yang ada di benak yang dekat dengan teman-teman sekarang termasuk dari barang tak hidup. Benda seperti tas, sepatu, pakaian dan lain sebagainya, termasuk dalam bentuk benda tak hidup. Benda tak hidup tentunya berbeda pada benda hidup dan benda tak hidup berbeda. Pada benda tak hidup tidak bisa bernapas dan berkembang biak seperti benda hidup. Bahkan beberapa benda tak hidup bisa ada di dunia karena diciptakan oleh benda hidup, yaitu manusia atau hewan. Nah, selanjutnya yaitu bentuk benda. Bentuk yang berbeda-beda, setiap benda akan memiliki bentuk, baik itu benda hidup atau mati. Bentuk benda pun akan berbeda-beda, bahkan benda hidup memiliki seperti manusia akan berbeda dengan manusia lain. Seperti ada manusia yang berambut lurus, ada juga yang berambut keriting. Nah, dari bentuk fisik ini itu ada dua benda hidup tersebut memiliki ciri yang berbeda. Pada benda mati pun juga begitu. Benda seperti sendok dan garpu memiliki ciri yang berbeda. Selanjutnya ukuran benda. Seperti yang diketahui bahwa ukuran setiap benda akan berbeda-beda. Setiap benda akan memiliki ukurannya masing-masing sesuai dengan bentuk. Ada yang besar, kecil, tinggi, lebar, dan lain-lain sebagainya. Bahkan benda hidup juga memiliki ukuran yang berbeda-beda. Hewan seperti kucing memiliki ukuran berbeda dari berat hingga lebar atau tinggi.
Nah, selanjutnya tentang warna benda. Warna benda juga akan berbeda-beda seperti ukuran, bahkan benda yang sama pun bisa memiliki warna yang berbeda. Pada benda hidup pun juga demikian. Warna pada benda juga berbeda-beda seperti warna merah, putih, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Hewan yang sama bisa memiliki warna bulu yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apakah anak-anak semua bisa mengerti? Bisa, Bu. Baik. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian kuis interaktif tentang pembelajaran tadi, yaitu tentang benda-benda. Apakah kalian sudah siap? Sudah, Bu. Baik. Di sini ada petunjuk untuk menjawab pertanyaan nanti. Nah, yang pertama, dengarkan soal dengan baik. Yang kedua, pilih jawaban yang benar. Yang ketiga, bersikap jujur dan berusaha sendiri. Dan yang terakhir, berikan jawaban yang terbaik. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik. Tujuannya yaitu untuk kita mengenal contoh dari benda dan mengembangkan kemampuan berpikir dan membaca. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Silakan nanti kalian menjawab dan maju ke depan untuk memilih jawaban. Oke? Silakan maju, anak-anak. Satu orang. Aku biasa digunakan menulis di papan tulis. Siapakah aku? Baik, jawabannya apa ya? Ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Aku adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Siapakah aku? Garis. Oke, jawabannya benar. Karena penggaris adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang atau jarak dan mengukur gambar garis lurus. Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan soal yang kelima. Aku bisa menyala di malam hari, tapi aku bukan bintang. Apakah aku? Sudah dijawab. Lampu. Oke, jawabannya benar. Lampu adalah perangkat yang menghasilkan cahaya. Lampu dapat berfungsi untuk penerangan di berbagai tempat seperti rumah, jalan, dan kantor, serta digunakan dalam berbagai aplikasi lain seperti kendaraan, sinyal, dan operasi. Baik, silakan duduk. Nah, itu adalah contoh soal yang mengenai tentang benda-benda dan nama benda-benda. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apakah sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Oke, kita akhiri. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dadah.